Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama saya kali ini di review produk. Oke, kali ini saya mau mereview produk ini Easy Touch GCU. Jadi alat ini digunakan untuk mengukur gula darah, kolesterol, sama asam urat. Saya menggunakan alat ini mungkin sudah hampir sekitar belum sampai bertahun-tahun sih, tapi 6 bulan ya, 6 bulan ke belakang gitu. Uh, jadi kita buka isinya ya. Jadi di dalamnya itu kalau kita buka itu oke, ini kita dapat tas ya, tas untuk menyimpan peralatan. Yang pertama apa saja isinya? Kita dapat ini 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 kayak apa ya, bisa dikatakan mesin untuk mengukur gula darah, untuk mengukurnya ya, gula darah, asam urat, sama kolesterol. Lalu ini pena, untuk apa ya, menusuk tangan kita supaya apa ya, mengeluarkan darah gitu. Jadi di dalam pena ini ada jarum, nih, ini jarum ya teman-teman ya. Nanti kalau kita dapat jarumnya juga, nih, selain dapat jarum, nanti bisa direfill. Ini bisa dilepas nih, kayak gitu. Jarumnya bisa dibongkar pasang, tuh bisa kan ya. Nanti saya jelasin deh gimana cara pakainya gitu. Oh, mana tadi, kayak ini jarum, kita tutup dulu. Terus apa lagi yang kita dapat kalau kita beli ini? uh, ini stick ya, stick untuk mengukur kolesterol, kemudian stick untuk mengukur asam urat. Perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini ada kodenya ya, ada kodenya. Kemudian ini juga ada kodenya gitu. Lalu apalagi yang kita dapatkan, saya bilang tadi jarumnya, kemudian ini yang kuning-kuning ini starter, bisa dikatakan ini seperti starter ya teman-teman ya. Tapi saya menggunakan ini hanya 1 kali, ketika saya baru pertama kali beli saya pakai ini starter, tapi setelahnya saya nggak pakai lagi gitu. Lalu kita juga dikasih sama mereka baterai gitu, jadi dapat baterainya juga. Nah, tuh, dapat baterai ya. Oke, sekarang ini saya jelasin nih. Kalau misalnya teman-teman ini cuma dipakai pribadi untuk diri sendiri, ya jarumnya sih kalau saya 1 minggu sekali saya ganti, atau kadang 2 minggu sekali saya ganti, karena kan yang pakai cuma saya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya yang pakainya beda orang, ya saya sarankan setiap kali pakai teman-teman harus ganti gitu ya. Jadi ini jarumnya itu. Ini nanti bisa dibuka nih ya. Kalau ketika misalnya mau ganti, ini nanti bisa dibuka nih. Ini bisa ditarik ya kawan-kawan ya. Tuh, bisa ditarik tuh. Tuh, nanti ini bisa ditarik dan bisa dilepas. Lalu kalau mau pasang, ini kita buka ya. Bukan di sini deh. Ini kita buka, lalu kita keluarkan. Misalnya contoh nih, ini kalau yang belum terpasang. Ini terus kita masukin. Jangan terlalu dalam ya teman-teman, dangkal aja. Karena kalau jarumnya terlalu masuk ke dalam, nanti pas waktu kita ketek dia nggak keluar gitu. Jadi ini tuh kita pasang. Terus untuk 1, 2, 3, 4, 5, ini pengukur, bisa dikatakan seberapa dalam deh, seberapa dalam jarum ini akan menusuk jari kita, sehingga darah itu akan semakin mudah keluar gitu. Kalau saya biasa guna pakai 4 ya. Kalau 3 itu kadang darahnya masih bisa keluar, tapi itu tergantung ya, tergantung dari masing-masing pihak. Tapi kalau saya, semakin tinggi semakin sakit teman-teman. Jadi kalau yang nggak suka terlalu sakit sih, saya saranin di 3 aja, atau 4 deh. Kalau saya biasa pakai 4 gitu. Jadi tusuknya di jari kita gitu. Oke,
ini pena untuk mengambil darah. Lalu ini gimana? Kalau saya ini nggak saya hidupin, jadi kalau setiap kali saya pakai baterainya saya lepas gitu, jadi dia lebih awet kawan-kawan. Kalau misalnya walaupun kita nggak pakai, baterainya itu masih di dalam, baterainya akan lebih cepat habis. Jadi saya pakai dulu. Nah, ini saya hidupin tuh, nih udah bunyi kan ya. Susah tutup. Tuh, jadi sebenarnya ini untuk tanggal ya, tanggal, bulan, dan ini jam gitu. Nah, nanti dia akan hilang dengan sendirinya gitu, hilang dengan kita biarin aja dulu. Kalau saya selalu biarin, tapi waktu tuh kayak gitu teman-teman, dia akan menghilang. Ketika dia menghilang, baru kita masukin. Misalnya kita mengukur apa? Mengukur nih kolesterol ya. Tuh, saya nggak jarang pakai kolesterol, saya biasa pakainya yang glukosa. Jadi kita tuh ada 3, gula darah, glukosa, kolesterol, sama asam urat. Nih, ini dia di sini ada kodenya tuh 9216. Jadi nanti kalau habis teman-teman bisa beli lagi, belinya yang ini sticknya, nanti dia akan sesuai tuh dengan kodenya. Lihat kodenya, kalau kodenya berbeda nggak bisa dipakai gitu. Jadi kita taruh di sini. Oke, lalu masukin tuh, ya kan muncul kan kolesterol. Nah, kalau misalnya kita mengukur nanti, kalau saya biasanya pakai ini teman-teman, alkohol pad untuk membersihkan sebelum saya mengambil darah saya bersihkan dulu tangan saya pakai alkohol pad. Ini tidak termasuk di dalam pembelian alat ini, jadi teman-teman bisa beli sendiri gitu, atau teman-teman bisa pakai kayak apa ya, alkohol yang bisa kita pakai untuk cuci tangan gitu ya. Tapi kalau saya pakai alkohol pad. Nih saya punya nih contohnya nih, ini saya juga beli di toko Shopee gitu. Kemudian saya bersihin dulu di bagian mana yang akan saya ambil darahnya, lalu saya tusuk. Udah, ketika darahnya udah keluar, itu nanti taruh di sini kawan-kawan. Nanti kita tunggu dan dia akan mengukur keluar dengan sendirinya angkanya gitu. Saya nggak berani karena teman-teman bisa lihat di YouTube ya gitu, gimana cara pengambilan darahnya. Sakit sih. Atau mungkin tangan saya juga lagi kotor gitu. Oke, kalau udah ini kita cabut lagi ya, kita masukin lagi ke dalam sini tuh, kita masukin, kemudian taruh lagi di sini. Nah, ini baterainya kita lepas lagi gitu ya, biar baterainya awet kawan-kawan. Karena kalau misalnya kita tetap masukin walaupun ini posisi mesinnya off, baterainya akan cepat habis. Nah, kemudian kita masukin lagi ke sini, penanya kita taruh lagi. Lalu kalau ini habis, bisa beli ya, bisa beli di toko Shopee. Ini sih saya juga baru datang nih. Nah, sekalian kita lihat. Ini mana namanya? Nggak kelihatan ya. Oke, ini untuk pengukur gula darah, stick pengukur gula darah. Jadi mari kita unboxing sama-sama. Lumayan harus hati-hati. Oke. Nah, gimana ya? Kalau saya sepanjang pengalaman saya menggunakan alat ini, saya katakan kadang yang membuatnya itu berbeda adalah sebenarnya sticknya teman-teman. Gitu. Jadi saya itu pernah selama 6 bulan saya itu pakainya itu kan setiap hari tuh gitu. Karena saya menggunakan setiap hari, pada waktu stick memang yang saya dapat dari waktu saya beli alat ini, dia normal dan rendah gitu ya. Pokoknya kisarannya normal gitu. Tapi terakhir kemarin saya beli stick, hasilnya selalu tinggi gitu. Nah,
sticknya ada 25 test strip. Kemudian kita buka ya. Tuh, ini ada untuk konektor ya atau apa. Kita samain sama itunya. Mana ya? 3665. Tuh kodenya 3665. Kelihatan nggak kawan-kawan? Kurang terang ya. Oke, 3665. Ini coba kita buka. Betul kan? Glukos untuk gula darah 25 test strip. Oke. Kalau saya masukin ke sini. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya gimana sih alat ini, lumayan ya kalau untuk memantau glukosa, asam urat, sama kolesterol. Saya katakan ini lumayan gitu. Tapi itu tadi ya, kembali lagi ke stripnya gitu. Kadang ada strip yang saya beli itu cenderung normal, tapi ada juga yang cenderung tinggi gitu. Tapi kalau misalnya ya gitu tadi, kalau saya melihat dia tinggi, saya mikir saya dari makan apa. Tapi kalau misalnya saya dari makan apa saya ngerasa itu ketinggian, ya udah saya berpikir aja bahwa ya memang itu mungkin dari stripnya gitu. Namanya juga alat ya teman-teman, tingkat kesalahannya itu pasti ada gitu. Jadi tidak 100% benar-benar murni bisa menunjukkan apa ya, ketepatan gitu, 100% menunjukkan ketepatan. Jadi kalaupun misalnya masih ragu dengan hasilnya, mungkin kawan-kawan bisa pergi ke tempat lain yang memiliki mungkin alat untuk mengukur gula darah yang hasilnya lebih bisa dipercaya dan optimal gitu. Tapi kalau untuk kita ya di rumah, ini baiklah, cukup lumayan baik gitu. Buktinya saya menggunakan ini sampai sekarang gitu. Oke, segitu review produk dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti. See you on the next product. Bye-bye.